Pemirsa, ratusan rumah terendam banjir hingga 1 meter pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Lampung Selatan. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir terjadi akibat aliran sungai yang meluap. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap ke daratan yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Banjir bisa terjadi secara tiba-tiba atau secara bertahap. Penyebab terjadinya banjir terdapat dari 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam yang dapat menyebabkan banjir adalah curah hujan yang tinggi serta volume air yang besar secara bersamaan. Selain faktor alam, terdapat juga faktor non-alam. Faktor non-alam terdiri dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan pohon secara liar, dan membangun bangunan di daerah resapan. Pada siang hari, air di laut, danau hingga sungai akan menguap karena sinar matahari. Kemudian, air yang menguap berkumpul menjadi awan. Nantinya, awan tersebut ditiup ke daratan dan menurunkan uap lewat hujan. Curah hujan yang tinggi turun di berbagai daerah dan pegunungan. Air hujan akan diserap oleh tanah dan tumbuhan. Akan tetapi, tanah dengan daya tahan serap yang kecil tidak dapat menampung hujan dan akibatnya hujan tersebut mengalir ke tempat yang lebih rendah dan menyebabkan banjir. Banjir juga dapat disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan. Sampah tersebut membuat aliran sungai tersumbat sehingga terjadi banjir. Bencana banjir tidak hanya membahayakan masyarakat, namun juga dapat memberikan dampak bagi kehidupan kita. Dampak dari bencana banjir seperti dampak kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Dampak kesehatan yang disebabkan oleh banjir dapat berupa terkena penyakit diare akibat tercemarnya kebersihan saat ditempa banjir, penyakit leptospirosis atau demam banjir yang disebabkan oleh bakteri leptospira yang menginfeksi manusia melalui kontak dengan air atau tanah yang masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir mata. Kemudian, dampak sosial berupa kepala keluarga mengalami hambatan untuk bekerja, ibu rumah tangga sulit untuk memasak maupun mengurus keluarga, dan para pelajar sulit untuk bersekolah karena akses jalan yang tidak mendukung. Yang terakhir, dampak ekonomi dapat dirasakan seperti kehilangan harta benda maupun surat-surat berharga lainnya akibat dari genangan air banjir, serta pendapatan masyarakat menjadi menurun akibat banjir, dan apabila musim panen tiba, padi banyak yang busuk akibat terendam air banjir. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi pra-bencana banjir dapat dilakukan dengan cara mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman, dan hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali terdapat upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Apabila terkena bencana banjir, upaya yang dapat dilakukan dengan segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Apabila harus bersiap untuk evakuasi, maka amankan rumah. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila berdiri di atas atau di dalam air. Setelah bencana banjir mereda, mitigasi pasca bencana banjir seperti menghindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Waspada dengan instalasi listrik, hindari air yang bergerak, dan perhatikan kesehatan serta keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika terkena air banjir. Sekian video edukasi pencegahan dan mitigasi bencana banjir. Diharapkan masyarakat dapat mengerti bagaimana mitigasi bencana banjir dan mengurangi dampak dari banjir, serta
membantu masyarakat di sekitar kita apabila terkena bencana banjir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.